bini tertinggal, bini kita statusnya pun sudah lain, jadi janda. Maka janda-janda wah ini pas sangat menggoda. Lagunya tuh ada, Pak. Kuda yang mana? Tuan senangi. Kuda yang putih di dalam. Janda mana Tuan senangi? Janda yang putih berambut. Aduh. Makanya weh ini janda tuh lebih menggoda daripada gadis. Memahami gimana orang tua Nabi itu sudah disinggung oleh para ulama. Memang hadisnya terdapat dalam hadis Sahih Muslim, dua riwayat, Sayyidina Anas dan Sayyidina Abu Hurairah. Dan Sayyidina Anas itulah yang seorang laki-laki tanya, ya Rasulullah aina abi? Seorang laki-laki tanya, ya Rasulullah ayahku di mana? Nabi mengatakan pindah. Maka dia langsung berpaling dengan wajah yang sangat sedih. Dipanggil lagi sama Nabi. Dipanggil sama Nabi, Nabi mengatakan inna abi wa abaka finnar. Ayahku dan ayahmu dalam neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para saudara-saudara saya seiman dan se-Islam, mari sama-sama kita terus support dan dukung channel Alam Tampan Official. Mudah-mudahan kita selalu support dan mendukung channel ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sertakan kita dalam menyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita dukung support channel Alam Tampan Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdaman ufiya minal bala wal asqam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul fadli wal in'am. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam ad-da'i bi qawlihi wa fi'lihi ila daris salam. Wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita taati ialah para alim ulama, para tuan-tuan guru, para tokoh-tokoh agama, para orang-orang tua kita. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Lurah,
ataupun yang mewakili Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Terbilahan, Kota Hulu, Kota ya. Selanjutnya yang kami hormati panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Musalla Surau yang kita cintai ini. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Ketua RW, Ketua RT yang hadir pada malam hari ini. Selanjutnya yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, para santri yang berkesempatan hadir pada malam hari ini. Kaum muslimin dan muslimat rahimahumullah. Syukur alhamdulillah malam hari ini kita di Pekan Arba ini tadi sudah membaca Maulid Al-Segerurang. Tadi sudah dibacakan Maulid Al-Habsyi. Mudah-mudahan pembacaan Maulid tadi menyebabkan rahmat ridhanya Allah datang ke wilayah kita ini. Untuk rakungan ini detail. Dan semoga saja bala dan bencana di tempat kita ini dihapuskan oleh Allah berkah pembacaan Maulid. Karena cerita di Maulid itu menceritakan orang yang paling mulia. Siapa? Rasulullah. Biar dia patuh dan lawan Rasulullah. Dia dengan jawab. Ketika ada patuh, kenal tak sama Nabi Muhammad? Kenal? Kenal? Gimana berkenalan? Kita hidup di zaman milenial ini, mana suah berkenalan lawan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad 1445 tahun yang lalu. Kau berapa umur? Engkau pada kenal. Meskipun kita kada kenal dengan Nabi, kada pernah melihat Nabi, sekali-kali kada pernah melihat Nabi. Pernah tak bermimpi dengan Rasulullah? Ada sebuah. Tapi namun cinta kita dengan Rasulullah tidak henti-henti.
berbekal modal cinta inilah mudah-mudahan kita dapat syafaat. Orang yang kada pernah kita lihat, orang yang kada pernah kita jumpai, orang yang kada pernah kita temui, bahkan bepandir saja kada suah. Desuah kita bepandir lawan Nabi. Cuma cerita Rasulullah selalu kita baca. Bahkan kadang-kadang terjatuh air mata ketika kita membaca maulidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma kadang-kadang kita kadang ngerti cerita maulid itu, betapa perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperjuangkan Islam di kota Mekah sana. Yang kota Mekah itu domainnya bukan tanah tapi batu banyak. Panasnya bukan main. Kalau musim panas, panas. Kalau musim dingin, dingin. Kebetulan ini musim panasnya bukan main. Sekitar 45, 43 sampai 42 derajat panasnya. Rasa terbakar muka. Kayak apa panasnya Ustaz? Ku contohkan pian-pian tahu deh kalau orang membakar tamborong. Membakar tamborong, kita berada di sampingnya. Yang itu bisa nak terbakar rambut. Panasnya terasa di sana. Oleh sebab itulah, karena bermodalkan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak keistimewaan ketika kita dibacakan maulidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Imam Sultanul Arifin Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan, beliau mengatakan, ma min baitin au masjidin au mahallatin quri'a fihi maulidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam illa haqqatil malaika fi zalikal bait awil masjid awil mahallah. Apabila di rumah, di masjid, di tempat-tempat, mungkin lapangan futsal, pinggir di jalan, dibacakan maulidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, illa haqqatil malaika, kecuali para malaikat akan membukakan sayapnya. Di tempat itu, di rumah dibukakan. Makanya amalan-amalan orang dahulu bukannya banyak amalan orang bahari. Orang bahari amalannya cuma maulid. Maulid apa? Maulid Albar Baljanji. Ini kanak-kanak ini hampir kebanyakan pada tahu lagi lawan Maulid Albar Janji. Tahun nih, tahu lah. Anak tahu kau. Nah, Maulid Albar Janji itu bila sudah membaca betegang-tegangan urat bulu. Kenapa maka bahari orang betegang-tegang urat bulu? Karena mikrofon dedek. Ada mikrofon dedek. Tapi orang bahari kada pernah patah semangat ketika bermarhaban, marhaban ya nural aini, marhaban jaddal husaini. Pokoknya orang berin ada nang lintang tiham akhirnya. Peningingan tuh pulang ke ada mau beambil 17 hari itu ditalahkan dari jam 7 sampai jam 11 malam. Gak ada mempublikan. Kenapa? Lu makanan. Tak itu makanan, tak hilang, tak uang. Orang bahari bertegangan urat dulu baca bahari itu kayak model hanyut hajar nih, bentar bilanya hanyut ambil, bilanya hanyut ambil, bila kada ambil supan. Orang Bugis, orang Banjar, orang Melayu,
Orang Bugis juga membacanya lancar. Bilang mata dipejamkan gitu, hafal modelnya. Orang Bugis membaca Maulid Al-Barjandi itu hebat. Di mana-mana kampung itu Bang Nani baca. Makanya keberkahan orang-orang Bahari itu timbul sampai kita ini 12 bisi anak. Kenapa? Karena bila kepengantinan banyu asrakalnya itu dimandikan. Dingin orang Bahari bila mandi banyu asrakal tuh. Nah, mana kau ada lewat ini mandi banyu asrakal? Ada lagi. Aku aja gak suah mandi banyu asrakal. Orang Bahari dimandikan banyu asrakal. Panakan. Kada bingung orang Bahari. Banyak anak orang banyak rezeki. Wah ini kada kan belenak masa kuning. Banyak anak awak paning. Bahari itu nurut-nurut lawan kuitan. Dikawinkan kuitan kada beci cintaan. Kau kawin dah lawan si Ujang. Si Idah lawan si Ujang. Ayo ngabah. Kada suah bertetamuan. Sekali bertamu di Kelambuna dah. Sesama supan, Ujang supan dia. Si Anong si dia supan. Ayo dengan apa ada guring. Tiwas mengundang aku. Punya mujil kayak ini, bang mujil ramah. Laku-laku kadek-kadek. Bulannya aku anda kayak istirahat. Kenapa? Karena saya capek baru datang dari Mekah. Hari Rabu atau hari Selasa kemarin datang dari Mekah. Boleh-bolehnya berarti sakit. Di negara Malaysia, di bandara Malaysia betis kuning sudah dari hotel, ada yang tak dijajakan lagi, sakit sudah. Jago aku mana orang rumah kau boleh saja, marah aku bertinggal di Malaysia. Kalau kau jago pernah kau melihat di TV aku bernyanyi di Malaysia. Jangan ya boleh saja. Ya aku mau bakal boleh kau ambil aku pada kau. Betis aku pengen sakitnya, kan jika dijajakan lagi. Rupanya untung ada kursi roda. Nah, aduh, kursi roda emang ada juga hikmahnya rupanya. Mana awak pengiringnya dengan sakit ini, rupanya di bandara tuh ceknya kadang alih lalu nang giring. Jadi ceknya kada pakai tangan ini lagi. Kenapa? Bisa berdiri cek? Tidak bisa. Sakit. Ayolah, masuk aja langsung. Pak, pas bawa pergi cocok, keluaran aku jaga. Sampai ke Batam, dari pelabuhan pulang, didorong pulang sampai ke atas. Ada yang mendorongkan, alhamdulillah gitu. Nah, sampai di Batam dalam semalaman diurut abangku. Ya abangku isok bisa berjalan dah. Ya aku berjalan bisa, cuma sakit. Saya sebelum berangkat ke Mekah itu betisku ini dirabeki bunda. Kada sakit. Sekali ke Mekah, aku sakit. Ibu kenapa betis kau belali benar? Orang di Indonesia sakit. Jadinya mandi urut di Mekah, mana ada orang Arab tuh bisa mau urut. Maka oleh sebab itulah Pak, ya, itulah hikmahnya orang Bahari itu. Banyak orang Bahari itu membaca maulid. Berganti-ganti rumah. Lampu menerangannya apa? Lampu strongkeng. Mana ada kau tahu lampu strongkeng? Tahu lampu strongkeng?
Kampus Trongkeng tuh. Ada spesial na tukang kumpal lah. Bilanya menguap setengah dapat apinya. Tapi aku heran karena terbakar. Itu berkahnya maulid. Maka orang beher itu berkahnya bukan main. Bukan banyak dah amalan-amalan. Amalannya maulid saja. Maka orang yang mengamalkan maulid ini termasuk orang cinta kepada Rasulullah SAW. Orang yang cinta lawan Nabi, ujian Nabi, wajibat syafaati, wajib syafaatu. Kita ini perlu dibuktikan dulu cinta kita lawan Rasulullah. Bulan-bulan maulid cinta. Tiap malam tulak. Rupanya tulak pun cari nasi bungkus. Nak aja musim ngalih ini tulak aja jadi orang pemaulid situ. Pinang murah apa murah nih tulak pemaulid. Kena nasi bungkus dan mendapat 2 bakso teng. Mendapat 2 apa sabung? Bila dapat sabuteng bagi 2. Entah lo panggal 2. Cuman mau lah paham juga. Entah lo kadang ingat panggal 2 lagi, udah dipanggal 2 dah. Makanya modal cinta inilah kita dengan Rasulullah. Bertamu kada, berjumpa kada suah, berpandiran lawan Nabi kada suah, memimpi lawan Rasulullah kada suah. Tapi kita di Indonesia nih, khususnya di negeri Indragiri Hilir ini yang kita cintai nih, bukan main. Setiap malam, siang, petang, pagi nang mengadakan maulidnya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena menunjukkan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Maka di awal maulid bulan ini, awal masuk bulan maulid, saya berjalan melihat rumah Rasulullah ketika Rasulullah itu dilahirkan. Gugur air mata. Ketika berjalan tadi menuju rumah Rasulullah, tiba-tiba dipalok aku. Tapi nama lok lelaki. Jika nama lok begini berbalas. Memalok hak aku, Ustadz Darmawan kan ya? Jaku, iya, mau balik mendekat lain. Iya kan? Jaku pian orang mana? Ulun nih guru aja orang Banjarbaru. Gimana berkenalan orang Banjarbaru? Jaku kan? Ulun guru aja selalu melihat video pian, menonton ceramah pian. Rupanya sampai ke Banjarbaru sana. Ya kan ya Ustadz Darmawan kan? Ya aja kok. Ada yang lain kan? Ma guru alhamdulillah guru aja ketemu pian. Beputu nah guru aja. Ya apa ini? Oh bagus salam hati konek. Calon beputuan orang Banjar kan? Karena guru aja putunya kami bawa ke sana. Yo aja kok. Mun bagus undang aku aja ke sana. Memang sudah ada Pak guru dari Banjarmasin mau WA saya, guru kalau pian datang ke Banjarmasin ulun nertibkan pian berceramah di sini. Udah hendak belum? Boleh apa? Sini-sini jadilah. Ada sadar pulang awak tak kesana kan? Tapi mau kena guru-guru tuh harapin juga ke sini, ya mau pada mau awak juga nyerang ke sana. Artinya serangan dari sana berganti menyerang di sini juga. Ketahan awak kan serang terus. Tunggu juga menjaga anak. Maka oleh sebab itulah ketika melihat rumah Rasulullah, titik aku banyu mata. Kenapa maka titik banyu mata? Nangis kada cuma titik. Melihat Rasulullah SAW rumahnya kada megah. Rumah Rasulullah kada genal. Haloi aja rumahnya.
Tidak sama seperti rumah-rumah para raja-raja, para rumah saud-saud itu. Kecil rumah Rasulullah, menandakan beliau ini sangatlah sederhana, bukan main. Cuma rumahnya itu tidak dibuka, karena kalau dibuka orang Indonesia ini macam-macam kelakuan. Ditutup rumah beliau itu, beliau melihat dari jauh saja, dan sudah di Paraku melihat, tidak bisa kita masuk. Kalau kita masuk ke dalam situ tuh, menurut keterangan dalam kitab, nomor 2 tempat yang mustajab di rumah Rasulullah itu berdoa. Kenapa? Karena di situ Jibril pernah turun. Cuma kan dibukanya. Arabnya tahu juga Pak, pemalarang websitenya. Ini orang Indonesia ini macam-macam. Datang ke sana tuh macam-macam. Datang ke Jabal Rahmah tuh banyaknya digentong. Nang kada tapi nang suah nang itu gentong situ. Digentong, ditulis di situ la ilaha illallah. Kurang datang ke situ suruh berdoa nerah. Berdoa. Maka oleh sebab itulah Pak, ketika kita membaca maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan di maulid itu ada namanya mahalul qiyam. Nang kita disuruh berdiri, nang sakit betis disuruh berdiri, nang kena asam urat suruh berdiri. Nah, ketika kita berdiri tadi toh, ketika ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Mendapat lagunya jangan diubah-ubah. Anak-anak ini lo mau ubah kan? Maka kadang lagunya bentanya mungkin lagu selorok. Ya Nabi, masa oleh ilaha. Makanya kan kadang-kadang mahalul qiyam itu di mana-mana kayak itu Bang bunyinya lagunya. Bukan ulama tuh kada tahu dengan ilmu arut. Ulama tuh tahu dengan ilmu arut, timbangan lagu-lagu tuh tahu. Tapi kan apa? Maka kayak itu aja lagunya datar, aja lagunya dari Beheli sampai ke ini. Anak-anak ini aja nah harap-harap cinnya. Logo ubah pulanya cindai lagunya. Cindailah mana jangan. Ya Nabi salam dan ilaha. Bisa diubah-ubah, bebingan bisa juga mau ubah kayak itu, mau ubah lagu, macam harap benar. Kurang bahari kan datar kayak itu lagunya. Kenapa? Karena ketika mahalul qiyam itu Rasulullah tuh hadir. Ketika kita mahalul qiyam berdiri itu, pejamkan mata tuh satu mat. Nah, pejamkan mata, jangan guring. Pejamkan mata, pinta 3 permintaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi kau pejamkan dah mata. Apanya dipinta? Berapa macam? Yang 3 tuh apanya? Nah, hiyo. 3 yang dipinta kepada Rasulullah karena Rasulullah hadir di sini. Pinta, nah pejamkan mata tuh, pinta di mana? Minta di hati. Apa yang pertama yang dipinta? Yang dipinta pertama, ya Rasulullah, aku ingin berjumpa denganmu ya Rasulullah. Hakon ndak pian berjumpa dengan Rasulullah? Hakon. Kapan kita nak berjumpa? Baik di dalam kita tidur ataupun waktu jaga melihat Rasulullah. Makanya para ulama-ulama yang kasap-kasap tuna melihat Rasulullah itu kadang bergerak lagi hidin berdiam aja. Tak tunduk hidin lah. Kenapa? Rupanya Rasulullah hadir. Kita tak tunduk, juga rupanya tak guring. Pinta yang pertama ingin berjumpa dengan Rasulullah. Kan di dalam awalnya itu kan istilah kata
Siapa yang hendak berjumpa dengan Rasulullah, sallu wa sallimu taslim. Siapa yang hendak berjumpa dengan Rasulullah, banyakin baca salawat. Apa salawat-salawatnya? Ada salawat-salawat yang ingin kita nih istilah kata bisa berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untung nggak berjumpa Rasulullah, untung. Baik waktu tidur tuh kita berjumpa dengan Nabi, nah waktu guring melihat Rasulullah. Ketika kita melihat Rasulullah, iblis tidak akan pernah bisa menyerupai Rasulullah. Ini kada guring tuh bermimpi juga, bermimpi lawan kejar ular. Ngapa kejar ular aku ya? Patoknya aja kau, patoknya aja. Dia mau dipatok nang baik. Gimana dipatoknya aja? Tangan kiri, tangan kanan, keduanya aja. Berdarah aja pulang, berdarah. Umat maka baik aja. Ada orang hendak. Sangka tadi orang bila kejar ular nih tadi itu ada orang hendak mana ada. Papa lalu pian dikejar nang guring dikejar ular, berarti pian istilah kata bertamu jin. Bertamu jin. Ada orang hendak ya. Siang. Kemudian jam malam esok pulang kajarnya pulang. Bermimpi anak amin. Orang bermimpi lawan Rasulullah, melihat Rasulullah, indah dah, bahagia dah. Nah, Pak Ustadz wani mendahkan kayak itu. Nah, itu rahasia pribadi. Makanya jangankan kita bertemu langsung dengan Rasulullah, di dekat kuburannya Rasulullah saja, di raudahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terkubur punya mata. Aku hari terakhir kami diizinkan untuk masuk ke raudah. Hari Sabtu saya ingat. Jam 11 siang aku berangkat sudah ke Masjid Nabawi itu. Setelah sembahyang langsung berjalan. Rupanya wah ini kadang lagi kayak behari mudah saja nak masuk ke raudah tuh. Wah ini pakai tasreh. Mungkin ada pakai tasreh, pakai aplikasi. Maka aku cingkot-cingkot berjalan. Tungkat ada membawa. Cingkot-cingkot berjalan. Nah, maka hari panas bukan main. Oh mak panasnya. Sekali kulihat yang antrian ribuan orang yang nak antrian, ya ku bila takut. Tapi kadang pernah istilah kata mundur, maju aja taros, maju. Sekalinya jemu tawib belum depan kita serihnya, ada yang uruskan belum depan lagi, ada tamu orangnya belum. Sekali tamu orangnya pas, tamu girang orangnya rupanya. Orang kayak orang negro rupanya nanti mau tuai aja jauh pada pimpinan tuh mulai bahasa Arabnya dapat sudah. Ketika dapat suruhlah antrian, antrian paling ujung berkilo-kilo nah nang di sana masih berkilo-kilo masih. Aduh aja tuh kayak ini kayak apa ya Rasulullah, aku nih betis cingkot-cingkot ya Rasulullah. Dalam hatiku paham aku Rasulullah cingkot-cingkot nih kan. Kayak apa aku nanti bertemu dengan kau ya Rasulullah. Nah maka patang nih kami nak berikan bahasa atau kami berikan. Dada sekalinya rupanya sampai ke wadah itu kayak ditunggu rupanya. Fal. Bebarak ya kan beparakah kawan tuh beparak aku terlambat bang berjalan jadi cingkot nah beparakah juga rupanya dibukakan tempat jalur VIP kada boleh orang masuk situ, bukakan oleh Laskar tuh anta tis'ah engkau ber9 orang kami 9 orang udhul masuk ada banyak masuk ada itunya udhulnya masuk nah masuk itu langsung masuk. Ketika langsung masuk
Pas menunggu di ruangan tunggu, sampai di ruangan tunggu tuh aku yang terakhir. Ya akhi, tang sini ya. Karena aku lambat berjalan. Tuh kan ngak juga kena panas. Tuh, dia kebesar pide aja tuh ini laju ini. Tuh. Nah, sekali sampai di situ melihat pesinya atau ambilkan benyu situ. Ngadu-ngaduan aku. Haus kah aja dalam menyatakan? Haus saja kok ini. Cuma pakai hati aja kan. Sekali datang, buahnya menunjuki aku benyu jam-jam. Keduanya aku minum. Habis. Nah, betul tawarnya Pak. Kalau hanya 2 cawan habis. Nah, kenapa rupanya lah? Jadi kawan-kawan itu pun juga berkata, kenapa maka kita dapat keistimewaan hari ini? Nah, itu udah tahu lah. Nyonya melihat cingkot-cingkotnya loh juga. Ini pasti ada kelebihan. Sebelum saya ziarah ke kuburan Rasulullah, aku ziarah dulu ke kuburannya Siti Khadijah. Orang naik, aku kada marah aja kenaikan hakau ke situ. Aku di mobil aja, karena hari panas. Di mobil aku baca tahlilnya dari Siti Khadijah. Mungkin Siti Khadijah telepon dari Mekah. Ya Siti Khadijah, apa? Ya. Teleponnya Rasulullah. Nah, tuh ada 9 orang tuh cingkot-cingkot berjalan tuh. Nah, ayo ancapin suruh masuknya supaya bertemu lawan pian di raudahnya. Dasar diberikan, ya udah tutupnya, kurang nak masuk. Gini. Nggak boleh kau. Wah, rasa bangga benar awak dapat berjalan berdulu. Jalan VIP. Dalam hatiku kalah kau apa lawan aku. Kenapa? Karena kita bertawasul di kuburannya Siti Khadijah. Kan kalau kita nih nak namuin pejabat-pejabat, kalau tamu bininya berdulu, bininya itu apa aja. Kemarin tuh yang datang dengan aku panjang, tolong ya Pak. Mana berani bisanya, karena bebini itu wanita pada lelakian. Bila bebini memerintah, lelakian itu tergerak. Tupang bebinian itu hebatnya bebinian adalah. Karena bertawasul, betus singgah ke kuburan Mbah Maimun Jubar. Tahu rupanya orang Arab Maimun Jubar ini. Kenapa? Dua ini yang mungkar. Kenapa kuburan orang Indonesia nih Mbah Maimun Jubar itu rupanya beliau tuh menutupi kewaliannya dengan masuk partai. Beliau berpartai itu rupanya nutupi walinya nera. Bau nang hijau kan. Oh, itu kada mau tinggal sih. Padahal beliau nutupi kewalian ini. Kada buruk. Sekali dibongkar 4 tahun kan di Makla tuh dibongkar. Sekali dibongkar masih tersenyum Mbah Maimun Jubar. Tutup oleh Arab tuh pulang. Tuh ini orang Arab. Ih. Nang ini kalau kau hidup nara pulang catok lah. Nah berkat bertawasul tadi dengan Siti Khadijah rupanya dimudahkan masuk ke ruang raudah itu. Alhamdulillah. Ketika sampai ke ruang raudah aku ini dekat sembahyang Pak. Bila berduduk kan nggak berdiri lagi. Mau kursi. Kawan bukan kursi. Nya sampai ke situ nya andaknya kursi. Aku tak ada memandangkannya. Udah menunjuk aku kursi, dia nggak sembahyang lagi aku. Ada bapak aja kok dia nggak sembahyang, aku berdoa aja. Nang lain tuh aku 9 rakaat terus aja dapat sembahyang. Sembahyang apa aja? Sembahyang tarawih. Ada, aku aja dapat 10 rakaat. Sembahyang nang apa? Kan sudah paling-paling sembahyang sunat mutlak aja lagi. Sembahyang tahiyatul masjid, sembahyang bertaubat. Pilih dengan ditaubat pulangnya. Paling-paling sembahyang mutlak ya. Ada sampai 9. Nah, kalau terserah kau aja Pak, aku berdoa aja. Apa doanya? Kadang alih-alih dia bahasa Indonesia, ya Allah ya Tuhanku, aku pertama kali datang ke sini, nang kedua kali. Ini jawab aku 2 kali ya Rasulullah datang ke sini. Hendak lagi nang ketiga kali. Nah, mudah-mudahan pulang 3 kali. Nah, gugur banyu mata di situ. Begitu wibawa Rasulullah. Nih kuburan Rasulullah sampai
Di sini raudahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang lain. Orang yang hadir di situ semuanya Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Semuanya begitu. Rasulullah meninggal dunia saja begitu hormatnya orang kepada Rasulullah, apalagi Rasulullah itu hidup. Makanya kita kalau bisa kita berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang kalau kita berjumpa, mudah-mudahan kita dapat menziarahi kuburnya. Kata Rasulullah, siapa orang yang menziarahi kuburku, wajibat syafaati, wajib dapat syafaatku. Tadi ada yang minta itu. Diam kan? Dia minta tadi supaya bertemu Rasulullah. Siangnya orang tadi itu nak pejamkan mata, ya Rasulullah aku ingin bertemu denganmu ketika mahalul qiyam tuh. Jadi ketika Rasulullah hadir nak bertemu, kayak apa Ustaz aja dan santri-santrinya, aku dulu ide santrinya itu juga dalam hatiku, jadi dia peguruan tuh manu aku pengen dermawan, aku ini mengantarkan duit hidin akhirnya tuh haji, jadi aku tukang setorkan dulu. Jahidin kau juga jahidin berniat jahidin. Niat apa bu? Ustaz jago. Niat berhaji ya. Dalam hatiku bina sama awas sumber ini. Jahidin niat ada bayar dah. Ya pulang boleh. Ada bayar juga berniat. Sudah nak buat neranya bayar. Berniat jahidin nak menjejak tanah suci Mekah itu. Buka hulu keranto jahidin hanya keluar banyu. Iya juga nanti kok. Muka ada dibuka kayak apa aja, ada keluar banyak kecuali tembus. Nah, berniatlah waktu sekolah, makanya mau berniat juga. Ketika berniat waktu sekolah, nah, mudah-mudahan juga aku dapat menjajak tanah suci Mekah. Dipikir dulu waktu sekolah ya apa caranya? Sekalinya setelah guring sekolah, ada aja caranya. Ada yang nelpon ke Ustaz, ya hendak ada umrah Ka'bah, aku dari lahir dulu aku hendak ada. Nang kedua ini juga gratis juga nih saya Pak. Gratis. Alhamdulillah. Anda mau pakai duit seorang, belanja darah duit seorang. Gratis juga. Jadi orang rumah na 4 ayo aja ke mana 4 berkat berniat, ngomong dalam berniat. Dia ada pulang siangnya. Karena esok berniatlah, berniat. Jangan pakai baju ihram. Esok berniat pakai baju ihram. Itu lali. Berniat saja. Mudah-mudahan aku menjejak tanah suci ingin berjumpa menziarahi kubur Rasul. Berniat dalam hati. Kayak pemodelnya Allah bisa Allah nang matur. Aku harap duduk tiba-tiba datang orang Ustaz ya. Pian hendak diumrahkan. Ya aku bujur sikit tau. Mun begaya tu bujur sikit je kok. Kada Ustaz aja bujur. Aku membujur-bujur kada-kada. Sekali patang Ustaz kirim KTP. Kirim kakak mau bujur sini aja konek. Nah, sekalinya alhamdulillah memang bujur 2 kali dah. Kainan haji nara lagi, haji ini kan ada gratis bayar seorang. Nah, maka di 2014 pulang ke umrah di Raudah tuh aku ingat benua kayak yang ini, aku benua. Aku ada banyak ke benua bahasa Indonesia aja karena orang Arab banyak, jadi dua aku tuh kalahin sedikit pada orang. Ini orang pakai bahasa Arab, aku pakai bahasa Indonesia. Jadi tak tahu mendekat akan takabul ketahuan sekalinya dia takabul. Ya Allah ya Tuhanku jeko. 2014 ini aku menyetor haji. Amin. Sudah selesai. Nanti hingga tuh Allah. Ulah banyak-banyak lagi bacanya tahu lah juga. Kau penting kayak itu aja juga kalau banyak. Sekalinya bulan 1 aku datang, bulan 9 sampai dapat aku menyetor haji. Kedua laki bini. Nah, bini nang tatuhaan, anak belum lagi.
Makanya pinta ingin berjumpa dengan Rasulullah ketika makhluk jatuh, pejamkan mata. Nah, pejamkan mata, jangan guring. Pejamkan mata, niat dalam hati, ya Rasulullah, aku ingin berjumpa dengan kau ketika makhluk qiyam. Yang kedua, pintaan yang kedua ketika makhluk qiyam itu apa? Yang kedua, ya Rasulullah, akui aku ini sebagai umatmu ya Rasulullah. Kita minta akui bahwa kita ini umat Rasulullah. Kita kalau di dunia ini masih gampang di Pakan Arba kadang nerima kita, pindah Sungai Salak. Masih ada orang nerima. Sungai Salak kadang nerima, pindah ke Rumbai. Rumbai kadang nerima, pindah ke Dulapan. Kilo 8 kadang menerima, pindah ke Arba. Masih nyaman-nyaman aja. Tapi kalau Rasulullah kadang menerima kita, karena di mana kita mengadu? Ayo, ngadu dengan Nabi Adam. Di Nabi Adam kami aja kali juga. Makanya kita minta akui dengan Rasulullah, akui aku ini sebagai umat. Makanya kita mau di dunia gampang. Kadang diterima orang Tambilahan pindah ke Rangat, kadang terima di Rangat pindah ke Pekanbaru. Kadang terima presiden Pak Ustadz ya. Ayo pindah ke mana? Pindah Malaysia. Kada terima orang juga, pulang tentang perbatasan rumah sebelah Malaysia, sebelah orang Indonesia. Bila orang Indonesia cari, buka ke Malaysia. Bila orang Malaysia nangkap, buka ke Indonesia. Bila nya berdua sekali bekar rumah. Di dunia. Tapi kalau Rasulullah kada mengakui kita umat kamana, kita nak mengadu. Di hari kiamat nanti, di padang mahsyar nanti itu Nabi berjalan, berjalan mencari. Menurut keterangan sampai kepada pintu neraka Nabi itu mencari utuh tadi nek. Mana gerang utuh nek? Rupanya utuh tapajal rupanya. Tapajal. Nah, kenapa maka tapajal? Gawian utuh belecak taros. Tapi karena umat Nabi Muhammad cari Nabi, cari Nabi, berkeliling Nabi mencari. Makanya kita dapat umat yang istimewa. Kenapa umat istimewa? Kita disuruh masuk surga pada hulu dibandingkan umat-umat yang terdahulu. Nabi Adam tak dahulu hidup, anak masuk surga kaina dulu umat Nabi Muhammad pada hulu. Untungnya. Makanya kita dengan Rasulullah SAW ini jangan mahul-hulut. Ini kadang-kadang umat sadang lah juga. Orang bermaulid Nabi dihuhulutnya. Dia bermaulidan pulang. Nah aja. Ini kan orang bermaulid dihuhulutnya. Ya Nabi berhuhulut-hulutnya gitu. Ada yang bisa menghuhulut kayak gitu. Wani benar. Kalau kada diakui Nabi, Nabi sempat kada mengakui kita sebagai umatnya, kemana ngadu lawan aku udah tahu. Aku kepinandu gini lawan pian kena di sana, kada pinandu lagi aku. Jago sesurangan nak kita. Kenapa? Inilah nih makanya kita minta akui, minta pengakuan Rasulullah. Kita kadang-kadang mengakui kau umat siapa? Nabi Muhammad. Nyaman nyambat Nabi mengakui juga kita. Minta selawat kada suah, sembahyang kadang-kadang kada suah, sembahyang kok 2 kali juga setahun. Sembahyang hari raya darah, tatang-tangis sembahyang hari raya tuh di hadapan tuh. Allahu Akbar Allah.
Hei, nangis. Rupanya nangis kawan, istilah kata rupanya lawas kada suah sembahyang tuh taduduki betis tuh gitu rupanya nangis. Nya orang kada suah tapi sembahyang tuh kan taduduki betis tuh kan singkal. Jurang apa? Di mana aku? Setahun sekali itu, setahun 2 kali ya kadang-kadang. Nah, sadang lah, mat Nabi ya juga. Mat Nabi. Kau mat Nabi deh, mat Nabi. Sebenarnya nih kita nih ya, menjauh lawan Allah, kada berberkat juga hidup. Tahuannya. Tapi kelakuan maupun toh ya. Sadang toh kita mainan. Langsung tak. Ujian yang bini kemana abang? Biasa aja. Bermain tak jangan bini, bermain tak? Biasa aja. Ujian yang mendoakan abang. Ujian yang bini mudah, ujian yang bini mana? Paham. Nah, datang pulang. Ini bawa minum karena bertambah. Nah, makanya apa? Minta akui kita sebagai umat Nabi. Minta akui. Makanya Nabi sampai nak meninggalkan umatku. Kita nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kita minta lawan ketika mahalul qiyam tadi. Minta kita supaya kita diberikan syafaat. Ingatlah, minta yang pertama yang kedua kurang ditulis. Oh, pada tamu kitabnya belum. Yang ketiga supaya dapat syafaat, supaya diberikan syafaat. Apanya nah hendak kita handalkan amalan kita? Sembahyang kadang-kadang kita ini kesiangan. Subuh. Waktu di pondok ya jarang kesiangan, cuma kerap kena simbur tuh Pak. Ada kesiangan, dapat makan nasi simbur. Mbak kena simbur tadi bangun bangun tadi guring ulang Sangkat simbur tadi bangun banyak guring. Itu penyakit kekanakan pondok. Proak si mam. Nah zaman kan. Nggak sare kedua nih. Bangun ke dapur ulah ke dapur tapi mengikut di Bental tuh 50 pulaunya kan. Nah, sekalinya liwat atau kasih bor tadi toh guring pula hebat lagi membuat ke dalam lemarinya kunci aku di luar kunci membuat dalam lemari itu gawean anak pondok aku kada usah nak paham itu aku paham pada kau juga ya aku udah suah membuat dalam lemari haloi nah, kita sembahyang kadang-kadang belang kambingan nang sunat kita kada banyak apalagi mau sudah betis tuh sakit kena asam urat oma kadang-kadang sembahyang kita tuh Allah krak berbunyi kan kita bisa kalau bila sembahyang Tuhan Allahu Akbar
prak, berbunyi. Sudah sembahyang tarawih, kita tarawih mendapat yang paling lakas itu yang kita cari. Bila ada yang paling lakas, itu kita mencari. Mau ada yang 23 rakaat itu non witir, maka imamnya lambat pulang tak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Jangan ngano jauh malam bisa kita ada lagi lah. Jam 10:30 jangan ada habis dulu. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Malam besok ada banyak lagi orang yang 4 tahun. Kenapa? Puja kawan, hei, sakit pinggangnya, tapi bila ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu benar. Wah, diramakan Allahu Akbar. Jam 8 talah dah, talah. Sini aja kita esok ya. Sini aja kita esok. Kalau kata jauh sedikit, udah apa-apa. Nanti jam 8 salah. Surau tentang sini, tapi kurang deh. Kenapa? Imam diumumkan pulang, besok imam nang ini pulang. Hei, ya kawan. Hei, gue ini aku hiram benar memilih-milih. Maka aku udah tidak jadi imam tarawih ini karena tandai katakan karena orang lama ini lambat gayanya. Kan jelas menurut tulang jadi imam pasti lambat, betisnya sakit, jadinya Allah Akbar. Deh can ya aku udah jadi imam, terus masalah tuh aku mau 4 aja juga nalakas itu 4 juga. Tapi kami pasang di masjid itu, kada mau masang nang tuha-tuha. Kami pasang nang anum-anum jadi imam. Nang siga-siga bacaan doa siga-siga juga. Dan nang bacaan nang lama-lama lambik-lambik itu dah kan. Allahu Akbar. Itu kan Allahu Akbar. Sami Allah. Nang babinya aja. Kita sembahyang sunat kada banyak, menasuah bengkak betis kita tuh karena sembahyang. Betis kita bengkak karena asam uratnya dah, bukan karena sembahyang. Bersedekah kita kada banyak, pasti kita ini mau bersedekah milih nang genal, pemilih nang haloi, milih nang 2000. Maka kulihat duit na banyak masuk surga tuh biasanya duit 2000. Nah, duit 2000. Nah, duit 2000 tuh bang harus berberkat dia pun duit 2000 nih biasanya. Nah, mana ada kita nih bersedekah banyak. Nangaran dermawan aja kan kada banyak bersedekah. Langsung orang-orangnya tuh ngarannya, apalagi kada ngaran dermawan. Hei. Apanya nah hendak kita handalkan? Nah kita handalkan apa? Puasa, lelakian puasa. Hei, bila bulan puasa lu di tengah penyakit, aku nih panggil. Bila tengah hari, ada ingkar aku nih jemon puasa karena memakan pel. Hei, tak kurang-kurangnya perumah jahidin. Nah, sudah jahidin ku coba ada pingsan aku jahidin. Rupanya dari behari ke suah puasa. Suruh nabi ini puasa pingsan. Sekarang bini istilah kata langsung taros meninggal. Sekalinya parak buka sadar hidin. Bukaan kaja hidin. Iya abah mau bukaan, nah alhamdulillah sadar jangan bini. Besok abah mau aja kada payah puasa lagi. Kalau abah mau puasa pingsan puna. Sejana laki ore.
lalaki yang ini sudah tertinggal puasa bukannya ingat lagi, bukan ingat bayari. Ada lah seorang laki, kau berapa tertinggal? Kau alhamdulillah aja pangkal lawan hujung darah kena pangkal bosa wanang hujung pun darah kena nah tangahan tak kau mana mun bebinian hitungnya puasa tertinggal berapa hari, 7 hari aku aja bayarinya kayaknya lalaki yang sakit tapi tak uam di sini lah tapi kok kurang lebih habisnya apanya nah hendak kita handalkan amalan kita bersedekah kada banyak puasa kita kadang-kadang ya kadang-kadang tahan kadang-kadang kak tapi ada aja juga tuh makali bini kulihat di Sungai Salak tuh lama pisinnya boleh tadi tuh mah aja nang binisian laki ku puasa lama apanya lama mie goreng 2 bungkus habis di pasar nah aja nak masuk tuh dah ada pisinnya orang keadaan aman nah dia berhilang syuk masuk bila sudah keluar tadi ya memusat supaya karing ya mau sebelah enak wow bulik sebelah semangka bawa bulik sampai kalau masuk terabah panas benar ini mau aki jenalannya bini panas pun abah mau yuk benar berapa abah mau nyaman guring sekali tak rabah tak guring inya menurang paruh kosong kan mau tak guring enggak tunyakan bila paruh kosong itu bukan mau tak guring enggak bila nyetak guring ngaruh guring berarti kenyang baru bujur nih pak paruh kosong mau ditak guring pak putar sini kadang mau tak guring tapi mau paruh tuh kenyang pak nah semat juga hanyut pengaruh guring nah tuh apanya nah hendak dihandalkan. Tidak ada yang kawa kita andalkan apa-apa kecuali istilah kata dapat siapa mudahan kita inilah modal kita hanya cinta dengan Rasulullah kita dapat syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam amin ya rabbal amin 3 sudah poin-poinnya 3 sudah ingat 2 kah jam berapa dah salah udah 2 kali aku betok dah aku biasanya 2 kali betok nih biasanya nampih ntar lagi sedang dah taruh sekarang tidak ada memiliki aja mesinnya polsa polohnya sin lambat jam itu mesinnya ya semangat lagi sikit lagi Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati Rasulullah 12 Rabiul Awal pada 11 Hijriah 11 tahun sudah tahun Hijriah pada malam Isnin subuh Isnin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kada nyaman awal lalu pada subuh itu Allah perintahkan wahai Jibril engkau cabut kekasihku Muhammad sebelum cabut tanya dulu apakah dia mau dicabut nyawanya apakah ada nyamannya kayak itulah kita tuh ditakoni malaikat Israel cabut pak ada aja malaikat Israel kaina dulu cuma malaikat Israel cabut pak ada tak jawab kaina ada 20 tahun lagi anakku nang sekong tuh belum kalah kuliah nang sekong tuh hanya SMA nang sekong hanya SMP udah talang itu kuliahan semuanya jadi orang sudah cabut lagi nyaman kayak itu tapi wihninya kan tapi kompromi lagi tapi gering-gering dia cabutnya lagi ya bila garing parah benar ubetinya ya orang ini kan ubat macam-macam hebat makanya kada sampai ke rumah sakit cabutnya lagi bila ke rumah sakit kan pasangnya apa pasang yang ini kada jadi cabutnya
Maka oleh sebab itulah lalu Jibril turunlah beberapa orang malaikat, Jibril, Mikail, Israfil dan Israel. Nang tugas tukang cabut nyawa siapa? Malaikat Israel. Maka mun bagus ngaran tuh supaya orang takutan wibawa ganal kita Israel ngarannya anak. Bila ada orang garik ngajak kawan Israel datang dah. Tuh wibawa benar taat. Mun Ridwan biasa-biasa aja orang sih. Tapi Israel, tapi dua nih Banjar di Malangan Israel. Orang Banjar ini hebat juga Pak. Orang Banjar. Kenapa Makkah hebat? Itulah tuh Banjar. Banjar nih hebat di Makkah. Intang kuburan Nabi toh. Banjar. Ya kan bahkan Betali. Di situ orang Arab tadi toh tarik. Nah, maksudnya jalan. Banjar kata ngerti tarik. Banjar ini artikannya pulos saja. Tarik itu tariknya. Orang Banjar nih hebat, orang Banjar nih pemahaman orang Banjar nih. Nyeparik tadi itu jalan, maksudnya jangan berjalan itu berjalan. Ya kan di kandang nih pakai tali. Ya kan ada di TV tuh, tali situ. Banjar kadang ngerti, tarik, nah jadi tarik deh. Banjar ini apa kalah bisa, tapi yang pintar aja Pak, lawan juga apa kalah juga. Tikar Mas, orang Banjar aja diurak lah. Sian kita Banjar ilahi. Kali di Makkah tarik ajak awal abok melawan laskar kau juga jadi nyuruh narik. Tarik itu kan bahasa Arab jalan, bahasa Banjar tarik. Salah ada Banjar tak? Ada yang memahami kayak itu Pak pahamannya itu Pak. Maka orang Banjar hebat orang Banjar ini hebat. Maka ketika tuh berempat dari turunan di langit yang kanan masih berempat, langit ketiga, langit pertama uji Jibril kau aja turun Pak. Kau pang Jibril. Aku kada sini aja Jibril. Nang ngopi-ngopi lah dulu Jibril. Jibril ini kada hakon melihat nih Nabi itu dicabut, kada hakon melihat Nabi, kada sanggup melihat Nabi itu dicabut, kada sanggup. Jadi karena nambah tugas tukang cabut tadi malaikat Israel, tuh suruh Jibril turun tahu aja kau nak tukang cabut. Kau pang Jibril ngopi-ngopi Jibril sini lah. Padahal sebenarnya bisa malaikat ngopi lah tuh anu nar tambahan nar. Kau pulangin nanti mau bedakannya masuk wakannya sini. Mano malaikat ngopi. Tahu aku kata tadi. Aku menam tuh. Nah, turun malaikat Israel. Ketika turun malaikat Israel, assalamualaikum. Dibuka Fatimah, itu orangnya. Makanya pamun ada orang giring di rumah, ada orang bersalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau dibukai dia ada orangnya. Itu malaikat Israel tadi. Siap-siap aja lagi. Ketika itu Israel sudah di samping Rasulullah. Berbicara Rasulullah. Israel, kau datang ke rumah ini hendak mencabut nyawaku kan? Israel, kami diperintahkan Allah. Mana ya Rasulullah? Jibril mana? Kekasihku Jibril mana? Ambilih lu Jibril sebelum kau cabut aku. Paksa ambilih ke Jibril. Jibril ini. Yang cari kau aja. Engkau dan cari engkau kena turun lagi nya dan dicabut. Turunlah Jibril. Ketika turun di situ Nabi banyak bertakon, banyak pertanyaan Nabi kepada Jibril.
Di antaranya Nabi bertakon, bagaimana aku nih ya Jibril? Jadi Jibril menyambut, engkau ya Muhammad, dosa-dosamu kamu Allah ampuni, kesalahanmu Allah hapuskan, engkau akan dimasukkan ke dalam surga. Ya Rasulullah, bukan itu wahai Jibril. Bagaimana keadaan umatku nih ya Rasulullah? Apa ya Jibril? Umatku bagaimana? Tidak ada Nabi memikirkan bagaimana bini kok. Mungkin kita takut orang, bagaimana bini kok? Kada depan coblos saja kan kita nakoni. Kenapa maka bini kok kada depan coblos? Itu kita tuh kan? Nah. Maka pada ketika itulah Jibril naik kembali bertanya kepada Allah. Ketika bertanya kepada Allah, kata Jibril, Muhammad, umatmu diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dimasukkan ke dalam surga berdahulu sebelum umat-umat yang lain. Alhamdulillah. Wahai malaikat Israel, cabutlah nyawaku. Ketika dicabut dari tupak, dari ujung kaki tadi sampai kepada mata kaki dingin sudah. Nah, meroyat awak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sakit pak. Yang kada suah pak anak orang mati itu sakit dah. Tuh. Mungkin aku ini sakit leh. Pastinya kan tingkat memedahkan sakitnya. Kenapanya mati dah. Ketika dari buku lali tadi sampai ke sini tambah dingin kan, makanya orang meninggal dunia itu dingin betis. Dari lintohon disampaikan ke parut. Ketika sampai ke parut, wahai malaikat Israel, sakitnya engkau mencabut nyawa kepada umat-umatku, biar aku jadi Nabi yang merasakan sakitnya. Biar umatku tuh silakan kada sakit lagi karena dicabut nyawanya. Makanya kita wahni alhamdulillah kadang-kadang kada sakit lalu meninggal. Blak rabah. Kada bangun-bangun lagi. Sampai ke rumah sakit dinyatakan koma, 2 hari koma. Gim. Pada merasa sakit leluhnya kan. Maka kita nih mudah-mudahan juga mati itu kada sakit. Mati kada sakit, nang bertinggal kada sakit. Nang ini awak mati orang sakit. Kenapa 2 hari 2 malam orang rata guring cari awak? Kemana? Tenggelam rupanya. Tenggelam ke sumur. Munjun pepuyu tenggelam di sumur. Tiga kali orang menyelam mencari di sumur tuh ada nang tano juga belum pada tamu juga. Sekali hari nang kedua hari timbul kan. Sekali timbul tadi tuh bengkak awak sudah. Nah, makanya mudahan Pak kita ini mendep awak milih mana hakonnya mati di rumah sakit atau di rumah seorang. Itu sama pada mati. Mana hakonnya pilih-pilih lah. Rumah seorang atau rumah sakit lah. Rumah seorang. Mana sakitnya mati di rumah sakit pada rumah seorang. Adanya sama. Men rumah sakit ngarannya sakit sudah. Rumah oke. Men rumah seorang kan kada sakit. Makanya mendapat mati tadi itu kada tapi bisa sakit benar ya. Rabah mbah minum benyuniano. Maning ya. Sibuk dia juga kajura. Tadi apa dia? Sampai wayahnya sudah. Makanya apalah kita ini disuruh wala tamutuna illa wa antum muslimun, dan jangan kau mati kecuali dalam keadaan Islam. Makanya gawian kita tuh disuruh nang baik-baik, orang nang berzikir atau nang orang berzikir tuh supaya la ilaha illallah 165 kali itu supaya nanti mati itu dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah. Itu nang diwiridkan. Jangan banyak wirid yang lain. Nang ini kada wirid nah. Nah, kalau ku kena mati, wiridnya tuh. Nah, panjang itu.
HP, aku HP ya juga. Cuma mati main game, mati main game. Nah mati ditimbak dah. Tum juga yang di dalam kantor. Rupanya main game nang timbak tuh. Nang di dalam HP itu mati, awak pun rabah, maju rabah. Kalau kok ini aku mendehakan darah masih kada, tapi bagus masih daripada kada. Nah, coba mau mati tadi tuh nang Allahumma sholli ala Muhammad ketika bersalawat kesanda umat durang mati harap bersalawat durang baiknya durang matinya. Nah jadi jika kawan saya ngomong kawan tuh baik juga matinya mati harap main game. Rupanya yang di luar di dalam kena timbak inya pun mati. Nah, makanya kita minta mati dalam keadaan Islam, jangan yang lain-lain. Makanya kita nih hidup beringat mengingat mati. Aksiru min zikril maut fa innahu yumakhisu dzunub wa yazhadu fid dunya. Banyaki kau mengingat mati, karena mengingat mati itu menghapuskan dosa dan menzuhudkan kepada dunia. Supaya kita nih zuhud ingat mati. Cuma jangan waktu begawi itu ingat mati terus. Itu udah mau talah begawi mengatam. Kenapa pak mengatam mati juga aku duduk. Nah, ingat mun kita nih mati. Kita nih bisa kada ingat mati. Apalagi mun sudah berremian. Mun sudah ada bobo pengantinan tuh, ada hiburan, ada pulang nyanyian. Nah, kadang-kadang lalakian. Nah, mun sudah dengar nang lagu-lagu tuh kadang-kadang betis. Nah, mun lagu tuh nang terbaik sikit nyaman didengar. Kalau lagu tuh nang ku coba merayu Tuhanku, berdoa di dalam sujudku, semoga kita ditakdirkan bertemu, bahagianya hatiku. Nyaman didengar kayak itu. Nah ini lagunya lagu tuh kadang-kadang membebinnya nyinggung laki. Apa lagunya? Cukuplah, jangan menangis lagi. Begitu banyak jahitan cinta. Tapi kita masih nyaman dengar lagu itu pak. Tapi itu paling-paling nyinggung laki. Nang laki sibuk bebesuh piring. Nah jangan laki beruku nang laki mendengarkan. Jangan laki nyinggung aku. Nah kan lagunya terlalu sayang aku padamu, terlalu kejam perlakuanmu. Nah, rupanya lagu tuh nyinggung laki. Nah laki tak pukul tadi pagi tadi itu setumat. Hujan laki as baju harus dicari. Bentai laki diburet sedikit. Rupanya penyanyi nyinggung laki. Cukuplah. Jangan ngomong. Nang laki baru sambil mesuh piring. Ujajan jagawan belas ya sumpah belas sok. Jauh lagu apa? Rupanya usopnya ada juga bisa lagu. Jauh jagalah mulutmu, jangan kau asal bicara. Demi Tuhan aku tak terima. Sudah aku bilang, sudah ku katakan bahwa diriku
masih pengangguran. Kadang udah rampot dalam butuh besar ada. Bujur ada Pak. Bebinian ini pulang kadang-kadang sudah bernyanyi itu ada pulang. Tuh dahsyat lagi menyinggung laki. Laki bedakannya setan. Aku paling dengar lagu itu, oh mata duduk tak benci lah aku. Maka aku bila dengar lagu nang itu kan aku duduk nak kok. Oh lagu jauh aku. Kenapa? Ada setan, ya ada setan. Setan belang mata keranjang, tukang godain si anak orang. La ilaha illallah. Bertiganya bernyanyi Pak. Mun sudah kayak itu bukan ingat mati dia lagi. Padahal alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir. Hafalkah? Hafal ayatnya. Jangan bermegah-megah hatta zurtumul maqabir, hingga kau masuk ke dalam kubur. Mun sudah kita tuh tak masuk ke dalam kubur, pelahade. Pangkat tak tinggal, harta tak tinggal, bini tak tinggal. Bini kita statusnya pun sudah lain. Jadi janda. Maka janda-janda ini pas sangat menggoda. Lagunya tuh ada Bang. Kuda yang mana Tuhan senangi, kuda yang putih di dalam janda mana Tuhan senangi, janda yang putih berambut. Aduh, makanya ini janda tuh lebih menggoda daripada gadis. Jam berapa dah jam? Belum. Alhamdulillah lagi lah. Belum. Makanya kita nih dibanyaki ingat mati. Mungkin kita nih kada ingat mati itu Bang tuh kadang-kadang. Ada di dalam kitab Tazkiratul Qulub. Di dalam kitab Tazkiratul Qulub ada 3 kemuliaan orang yang mengingat mati. Bila orang tuh banyak mengingat mati, 3 kemuliaan Allah berikan. Yang pertama, orang tuh mau bertaubat. Bila orang tuh ingat mati, maunya taubat. Coba ya tarai. Makanya kita diberikan oleh Allah penyakit, asam urat, kolesterol, darah tinggi. Bila kita tahu, nah hantu banyak kita nak astagfirullah, komplikasi biasanya aku ini sudah aja. Mau kita nah astagfirullahalazim, astagfirullah. Mau kita nih bertaubat. Tapi mau kada suah gering-gering sama sekali. Fir'aun kada suah gering. Nak bertaubat. Aku aja alhamdulillah aja makan kambing, oke, kambingnya aja lagi. Makan undangnya aja lagi. Kolesterolnya kadek. Tapi mun sudah kita diberikan penyakit oleh Allah, berarti tanda kita ini lemah. Beringat kita nih, kita ada sudah penyakit. Kadang sakit kepala kita lah. Sakit kepala kita nih sudah. Beringat kita. Taubat. Jangan lagi istilah kata diubah, perilaku tuh diubah, perilaku tuh sudah. Jangan perilaku tuh ada diubah-ubah. Ini kadang-kadang kepala sakit, bau aja, bau belecak sampai rupanya sakit nak belecak. Itu yang pertama. Yang kedua,
orang yang istilah kata dapat kemuliaan istilah kata daripada mengingat mati, menerima pemberian Allah sekalipun sedikit. Apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita terima. Allah berikan penyakit kita, alhamdulillah. Allah berikan sehat lawan kita, alhamdulillah. Sakit nikmat, sehat nikmat. Ini kadang-kadang ada orang merasa sakit napa maka aku dipakan arben aku nipakan nanggiri. Orang nyamannya alihat. Dia penyakit nih gara-gara penyakit dipang aku nih kayak ini. Nikmati itu. Nikmati. Nerima pemberian Allah apa adanya. Pinang mahal, alhamdulillah. Pinang murah, ada yang kata. Dengan berkual juga iya. Alih ini Ustaz aja pinang murah. Kita salah tanam dulu. Kenapa makan tanam pinang? Itu pang umpatan orang. Makanya aku udah pun umpatan orang. Kunuh lo ku tanam sawit banyak-banyak. Pinang ku tanam juga. Nior ku tanam juga. Jadi antara tiga ini bertanding kau nah. Menanam paling mahal. Banyak sawit ini, sawit mahal pulang, menanam pulang ke sawit. Nah, pinang murah, tabangi pinang, tanam sawit pulang. Pinang karena tabang, sawit kena pulang mulai genap. Pinang pulang mahal, sawit pulang karena tabang. Bila tatalah aja bila merasainya bila. Nah, bukan tuh kadang-kadang kita umpatan bang, nah umpatan. Nah, makanya lah kita nerima aja apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat kita ini hambanya Allah, mun hambanya Allah tuh ingat kita beringat. Jangan kita ini bakal kelakuan benar. Mun banyak bakal kelakuan yang kada baik bukan perjanjian dari dunia nih. Ya Kang Ustaz, ini coba tarai. Bukan percaya. Makanya terima saja apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Itu yang kedua. Kemuliaan yang ketiga cukup sampai di sini. Melihat berbagi nasi. Pas berbagi nasi. Jadi ampih lagi aku. Aku bila berceramah berbagi nasi orang asal ampih lagi aku. Mana lakas ampih 10 menit bagi nasi lagi. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, inilah hikmahnya sedikit. Mudah-mudahan di akhir zaman ini jangan lupa kita hidup pasti mati. Ingatlah selalu dengan kematian untuk menasihati diri kita. Hati kita ini bisa berubah-ubah, bisa kadang-kadang lupa lawan Allah. Jangankan lawan Allah, lawan bini bisa kada ingat. Nah, ingat kita bahwa kita ini calon mati. Ingatlah kita akan dikembalikan ke dalam Nah, oleh sebab itulah mudah-mudahan dalam kesempatan kali ini Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni segala dosa-dosa kita dan semuanya mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemudahan hidup di dunia dan di akhirat. Demikianlah adanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.